Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita hari ini, kita akan melanjutkan materi tentang sejarah praktik ekonomi Islam. Hari ini kita akan membahas praktik ekonomi Islam sampai saat ini dimulai sejak kapan dan bagaimana ekonomi Islam itu muncul. Kalau kita berbicara ekonomi, kita sudah bahas kemarin, ada kapitalis, kemudian ada sosialis, dan yang terakhir kita bahas ekonomi Islam. Nah, yang kita bahas saat ini adalah bagaimana ekonomi Islam itu kemudian dijadikan sebagai ekonomi alternatif, sebagai pengganti dari ekonomi kapitalis atau sosialis, atau yang kita kenal dengan ekonomi konvensional yang dianggap gagal dalam tatanan dunia dengan indikator-indikator kemiskinan, kemudian eksploitasi, dengan indikator adanya kesenjangan antara orang-orang yang punya sumber daya, orang-orang kaya, dan orang-orang miskin. Kalau kita berbicara Islam, ekonomi Islam, maka sesungguhnya kita berbicara tentang Islam itu sendiri. Kenapa? Sebab Islam itu juga mengatur masalah ekonomi. Jadi ekonomi yang ada di dalam ekonomi yang kita pelajari, ekonomi yang kita praktikkan itu tetap harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam, prinsip syariah. Nah, sekarang kita akan belajar sejarah. Berarti apa yang terjadi ke belakang, flashback ke belakang, bagaimana perkembangan dari ekonomi Islam itu sendiri. Kalau kita berbicara sejarah, maka berarti kita membuka lembaran peta kehidupan. Nah, karena kita berbicara tentang ekonomi, maka kita akan melihat bagaimana kehidupan seseorang atau bagaimana kegiatan aktivitas ekonomi itu selama dunia ini ada. Mengapa kita harus belajar sejarah begitu? Yang pertama adalah supaya pembuat kebijakan kita tidak mengulang kesalahan masa lalu. Misalkan terjadi krisis, misalkan terjadi depresi besar, inflasi, dan lain sebagainya di masa lalu, maka kita bisa akan membuat pembuat kebijakan. Dalam hal ini adalah negara akan bisa nanti bagaimana caranya supaya tidak terulang kembali. Yang kedua, supaya kita tahu apa yang dilakukan oleh ahli ekonomi ketika menghadapi suatu permasalahan ekonomi. Dalam berbicara sejarah, maka akan muncul tokoh-tokoh ekonomi. Di sana ada tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Muslim tentang ekonomi. Bagaimana menghadapi misalkan ihtikar, kemudian bagaimana menghadapi penimbunan, kemudian menghadapi masalah harga dan lain sebagainya. Ini dalam perspektif tokoh Muslim. Kemudian yang ketiga, supaya kita memahami mana pemikiran atau perspektif yang sifatnya penting. Nah, sifatnya penting di sini bisa dimaknai bahwa apakah pemikiran-pemikiran orang tokoh-tokoh Muslim itu bermanfaat sampai sekarang, masih bisa digunakan. Banyak bahkan
para pemikir-pemikir muslim pemikirannya sangat relevan dan masih bisa diterapkan di era sekarang ini. Kalau kita berbicara periodisasi pemikiran Islam, ada beberapa periode. Yang pertama adalah periode pra-Islam, atau bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian ada periode Rasul, kemudian periode Khulafa. Ini berarti periode Abu Bakar, kemudian periode Umar, kemudian Utsman, dan yang terakhir adalah Ali. Mereka ini yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara atau khalifah, membuat kebijakan. Tentu Khulafaur Rasyidin ini punya kebijakan-kebijakan dalam perekonomian. Kemudian dilanjut pada ini fondasi pembentukan periode keempat ini adalah pembentukan fondasi ini pada pemikir-pemikir awal. Kemudian ini yang kelima adalah periode puncak keemasan. Ini seperti tokohnya Al-Ghazali yang banyak memberikan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam. Kemudian periode stagnasi. Ini berarti periode di mana Islam mulai ada kemunduran. Stagnan itu berarti mandek. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi para pemikir-pemikir yang bermunculan terkait dengan ekonomi. Kemudian periode kontemporer atau periode modern sekarang ini dikenal dengan periode kebangkitan ekonomi Islam. Bagaimana ekonomi Islam ini kemudian di era sekarang pemikiran-pemikiran sudah berkembang lagi, mengalami perkembangan yang tentunya berbasis berdasarkan para pemikir-pemikir terdahulu. Ada yang menarik bahwa dalam kita mempelajari sejarah dunia ini ada namanya great gap, jarak. Kalau kita melihat peta dunia, menurut Joseph Schumpeter ini ada gap. Yang pertama, terjadi gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai The Dark Age. Jadi dalam sejarah dunia ada penafian, bahasanya begitu, ada tidak diakui bahwa Islam itu pernah mewarnai dunia. Ini yang dalam dunia barat itu tidak dikenal. Kemudian pemikir ekonomi pertama kali muncul di abad 4 sebelum Masehi dan bangkit kembali pada abad ke-13 Masehi yang di tangan pemikir skolastik Saint Thomas Aquinas. Nah, dari sini berarti bahwa mulai abad 1 sampai abad 13 itu tidak ada pemikir sama sekali. Kenapa tidak ada pemikir sama sekali? Inilah yang dikenal dengan The Dark Age, karena masyarakat Eropa pada waktu itu mengalami kemunduran. Tetapi di sisi lain, bahwa ketika masa kemunduran bagi Eropa itu, Islam mengalami masa keemasan. Ketika abad 1 sampai abad ke-13 Islam mulai berkembang. Islam muncul di abad ke-5 dan mulai berkembang sampai sekarang. Bahkan di era sebelum abad 13 Islam menguasai hampir seluruh dunia. Ini menjadi masa keemasan Islam. Kemudian yang ketiga adalah kalau biar kita mengerti dapat digambarkan
alur perkembangan ekonomi Islam itu sekarang abad ke-21. Kita sudah sekitar 20 abad. Yang pertama, dunia ini dimulai dari abad pertama. Sebelumnya adalah sebelum Masehi. Ini banyak diwarnai oleh pemikir-pemikir Yunani. Nah, abad pertama itu muncul Bible. Di sini banyak pemikir dikaitkan dengan Bible. Kemudian selama ini yang dikenal dengan Great Gap. Ada lompatan besar. Nah, sedangkan ekonomi konvensional itu muncul lagi di abad ke-13 dengan pemikiran Saint Thomas Aquinas. Sampai di abad ke-14 ini ekonomi kapitalis muncul yang dipelopori oleh Adam Smith dengan bukunya The Wealth of Nation. Nah, disinilah yang dikenal dengan adanya Great Gap, penafian apa yang terjadi dunia hampir selama 500 tahun ini. Selama 500 tahun tidak ada karya pemikiran ekonomi, karena pada masa ini Eropa mengalami masa kegelapan. Kemudian periode Great Gap itu ternyata Islam mengalami kemajuan. Dimulai dengan munculnya Islam di abad ke-5 Masehi. Ini Islam itu muncul. Kemudian abad ke-7, kemudian abad ke-11 ini sebagai fondasi. Inilah yang dikenal dengan periode fondasi pemikir Islam. Kemudian di abad ke-13 ini adalah puncak kejayaan, puncak keemasan. Kemudian di era sekarang ini adalah masa stagnasi, dan di abad sekarang ini adalah di era kontemporer atau modern. Nah, maka sesungguhnya para pemikir-pemikir Islam itu sangat banyak sekali, dan ini nanti akan mewarnai bagaimana pemikir-pemikir selanjutnya. Kalau kita lihat bahwa secara lebih umum pemikiran ekonomi di barat kalau dibandingkan dengan ekonomi Islam dapat kita lihat dari gambar seperti ini, bahwa ternyata jika kita dibandingkan ada semacam pergantian begitu, dimana ketika ini adalah Islam, ini adalah Barat, dalam mewarnai dunia itu ternyata tidak saling berbarengan. Ketika Islam menguasai dunia, maka Barat ternyata mengalami kemunduran. Begitu pula sebaliknya, ketika Barat mengalami kemajuan sampai sekarang ini di abad 21, ternyata Islam mengalami kemunduran. Kemudian kita akan mulai membahas bagaimana praktik ekonomi pada masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama, bahwa faktanya adalah bangsa Arab adalah bangsa dengan kehidupan berdagang. Kemudian suku Quraisy ini suku yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan, perniagaan, sehingga mereka ini dikenal dengan ahli dalam berdagang. Mereka melakukan syirkah atau mudharabah sekarang, kayak yang kita kenal dengan sekarang. Kemudian ekspansi dagang dilakukan sangat luas karena menggunakan transaksi-transaksi dengan sistem kredit. Jadi orang-orang Arab ini terbiasa melakukan kredit yang akhirnya terjerumus pada praktek riba. Kemudian model praktek perniagaan ini yang pertama. Seseorang menjual kepada orang lain dengan perjanjian bahwa pembayarannya akan dilakukan pada suatu tanggal yang telah disetujui bersama. Apabila pembeli tidak dapat
membayar tepat pada waktunya, suatu tenggang waktu akan diberikan dengan syarat membayar dengan jumlah yang lebih besar dari harga awal. Ini juga praktek riba. Jadi ini memberikan utang kepada orang lain diberikan dengan syarat syarat dikembalikan dengan tambahan. Misalkan A ini memberikan utang 10 juta, waktunya 1 bulan. Kemudian kalau selama 1 bulan itu ternyata tidak mampu mengembalikan, maka ditambah lagi, bisa jadi 10, 10,5, bisa jadi 11 dan selanjutnya. Ini praktek ribawi. Yang kedua adalah seseorang meminjamkan sejumlah uang selama jangka waktu tertentu dengan syarat pada saat jatuh tempo peminjam membayar pokok modal bersama dengan jumlah suatu tetap. Ini juga riba. Misalkan A ini memberikan utang kepada B 10 juta, tetapi dengan syarat mengembalikan kepada A sebesar 11 juta. Ini praktek riba. Kemudian yang ketiga, antara peminjam dengan pemberi pinjaman melakukan kesepakatan terhadap suatu tingkat riba. Ini adalah praktek riba juga. Jadi ketiga-tiganya adalah praktek ribawi. Artinya aktivitas ekonomi pada waktu itu semua adalah aktivitas ribawi. Kemudian ini adalah prinsip kebijakan ekonomi pada masa Nabi. Ada satu, bahwa Allah itu sebagai penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut. Inilah yang disebut sebagai pemilikan mutlak. Manusia itu adalah khalifah. Maka dalam sistem ekonomi Islam, prinsip dari ekonomi itu adalah manusia sebagai khalifah. Kemudian semua yang dimiliki dan didapatkan manusia ada seizin Allah. Maka orang yang mempunyai kekayaan berlebih harus memberikan hartanya melalui zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Berarti ini mengajarkan kepada kita bahwa aset atau harta kita itu harus produktif. Tidak boleh aset itu ditimbun. Kemudian eksploitasi dalam bentuk riba ini dilarang. Kemudian distribusi kekayaan dengan sistem warisan. Maka dalam Islam ada namanya ilmu faraid itu, yang mana setiap ahli waris itu nanti mendapatkan dengan bagian-bagian tertentu. Kemudian praktek ekonomi pada masa Nabi dibentuk baitul mal atau bendahara negara untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Ini yang dikenal dengan kebijakan fiskal yang mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Pemasukan negara itu dari kharaj, zakat, khums, jizyah, dan lain-lain seperti kafarat dan yang lainnya. Kemudian pengeluaran negara untuk penyebaran Islam, pertahanan dan keamanan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kemudian bagaimana dampaknya? Dampaknya adalah penyebaran Islam semakin meningkat. Karena penyebaran Islam semakin meningkat, maka tingkat penawaran dan penawaran akan naik. Selain itu, pendapatan Baitul Mal juga akan naik karena pendapatan masyarakat naik. Artinya kondisi perekonomian semakin membaik. Yang kedua, pendapatan juga meningkat. Marginal propensity to consume meningkat, sehingga investasi juga meningkat, pendapatan meningkat secara keseluruhan. Karena keadaan ekonomi sudah membaik, maka masyarakat bisa tingkat konsumsinya lebih bagus. Ketika tingkat konsumsinya lebih bagus, maka tingkat untuk investasi untuk melakukan pertumbuhan ekonomi juga semakin bagus.
Kemudian kebijakan yang dilakukan oleh pada masa Rasul, kebijakan fiskal diantaranya adalah peningkatan pendapatan nasional melalui muzaroah, musakoh, dan mudorobah. Kemudian yang kedua, kebijakan khoroj, memanfaatkan khoroj pajak, kemudian kewajiban zakat. Jadi zakat itu diatur oleh negara. Kemudian kebijakan moneter menetapkan uang dinar dan dirham sebagai mata uang sah. Maka Rasul pada waktu itu sudah menggunakan sistem uang, yang menggunakan uang dinar yang dari ini emas. Kemudian fungsi uang hanya untuk transaksi. Fungsi uang untuk transaksi, kemudian untuk berjaga-jaga ketika ada kebutuhan yang mendekat. Kemudian ini setelah Rasul wafat kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Maka ada beberapa tindakan, ada beberapa kebijakan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada Abu Bakar, ini pembagian tanah taklukan, mengambil alih tanah orang yang murtad, kemudian pembagian harta. Nah, implikasi ekonominya adalah peningkatan agregat demand dan supply dengan meningkatnya total pendapatan nasional, sehingga dengan begitu akan memperkecil gap antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Kemudian dilanjutkan pada masa Umar bin Khattab, ini terkenal dengan pemikiran-pemikirannya yang terkenal, dan beliau juga seorang mujtahid. Nah, di antara kebijakannya adalah pendirian Baitul Mal yang didukung oleh beberapa departemen. Kemudian dari alokasi pendapatan negara, zakat dibagikan kepada 8 asnaf. Kemudian ada pendapatan khums dan sedekah, kemudian khoroj, fai, jizyah, dan lain sebagainya untuk menutupi seluruh kebutuhan-kebutuhan negara. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, kebijakannya adalah karena ini melanjutkan dari Umar, maka mempertahankan bantuan-bantuan serta memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian pengelolaan zakat. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib ini difokuskan pada pendistribusian harta Baitul Mal. Kemudian Eropa mengalami kemajuan ini setelah masa Khulafaur Rasyidin. Kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam mencapai Eropa sampai ke Spanyol dan Timur Tengah ini melalui mahasiswa dan cendekiawan Eropa yang belajar. Jadi orang-orang Eropa itu belajar ke Spanyol, dan pada waktu itu Spanyol sudah ditaklukkan oleh Islam dan jadi pusat Islam di Eropa. Kemudian melalui terjemah, kemudian melalui Andalusia ini di Spanyol. Kemudian para pengajar menggunakan literatur universitas di Eropa banyak yang berasal dari dunia Islam. Artinya sumber-sumber referensi, sumber-sumber ilmu pengetahuan itu banyak yang diadopsi dari Islam. Nah, kesamaan ide dan praktek ekonomi dari Barat yang diadopsi misalnya seperti syirkah, kemudian bill of exchange, kemudian hiwalah atau hawala, funduk, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa antara ekonomi Islam itu sudah mewarnai dunia. Banyak pemikiran, ide-ide yang dari tokoh Muslim itu digunakan oleh para ekonom-ekonom setelahnya, itu ekonomi Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.